Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini insyaallah kita akan membahas tentang SOP tahsin online privat, gimana cara mengajar di program tahsin privat ini. Ya. Di sini kita akan jelaskan satu persatu gimana prosedur-prosedur selama pembelajaran bersama para peserta yang ikut tahsin. Oke. Kita mulai dari pertemuan privatnya ya. Pertemuan privatnya ini media yang digunakan adalah bebas ya, tergantung kesepakatan antara pengajar dan para peserta. Bisa menggunakan video call WA atau Google Meet atau Zoom, tergantung pengajar sama para pesertanya, mereka kesepakati. Karena apa? Kenapa harus open kamera? Supaya ketika dia menjelaskan, peserta itu bisa mengambil faedah dari cara mengucapkan hurufnya, cara bentuk lidah dan bibirnya gimana. Karena di sini kita belajar tahsin ya. Tahsin itu kita harus melihat cara-cara ustadznya itu dalam menjelaskan supaya peserta bisa mengerti cara pengucapan huruf dengan benar. Kemudian di waktu pembelajaran, kapan waktu pembelajaran tersebut dimulai atau kapan dia itu belajar? Setiap peserta mengisi 2 atau 3 slot waktu privat di antara Senin sampai Jumat, tergantung kesepakatannya dengan admin Darul Quran di awal registrasi. Jadi di sini Anda jelaskan, ada peserta yang request yang jadwal tahsinnya itu 5 kali dalam sepekan bisa. Ya, 3 kali dalam sepekan juga bisa, dan 2 kali dalam sepekan juga bisa. Jadi setiap peserta itu nanti mereka akan menulis namanya dengan mengisi format waktu yang ustadz atau ustazah berikan di grup. Nanti ustadz dan ustazah ini bisa membuat list jadwal kayak gini ya. Dia bisa membuat list jadwal kayak gini, nanti dikirimkan jadwalnya ya. Nanti dikirimkan list jadwal ini ke grup masing-masing. Sama seperti kayak ini, kayak misalkan hari Kamis, Mas Bambang di jam sekian, di jam 6.30 sampai jam 7.00 malam ya. Jadi peserta dulu peserta memilih waktu, Ustadz yang meng-share list jadwal ini, nanti para peserta yang memilih kapan jadwal tahsinnya itu akan dimulai ya, akan belajar. Kemudian di sini ada catatan, jika antum tidak bisa menyesuaikan format waktu yang ustadz atau ustazah berikan, maka silahkan bisa langsung menjapri pengajar untuk menyepakati di waktu lainnya. Jadi misalkan dari list waktu yang ustadz atau ustazah share ini, misalkan ada peserta yang tidak sempat di waktu yang ustadz atau ustazah share ini, maka peserta itu boleh menjapri ke ustadznya untuk merequest jam berapa dia siap untuk tahsinnya ya, gitu. Kemudian kita lanjut di subjek ya, Subjek ini setiap peserta memilih subjek yang akan dibaca ketika privat. Boleh surat pendek atau iqra dengan melihat kemampuan dirinya. Jadi peserta itu melihat kemampuan dirinya. Jika dilihat kemampuannya belum lancar membaca Al-Quran, maka dia bisa baca iqra. Apabila dia sudah lancar baca Al-Quran, maka dia bisa baca surat pendek dari juz 30 tahsinnya. Jadi tahsinnya itu kalau dia membaca iqra, maka dibaca dulu 3 kali ya ustazah ya. Ustadz dan ustazah didengarkan, maka mereka baca satu halaman itu 1 atau 2 kali bacaan. Kemudian nanti koreksi di mana letak kesalahan mereka ya, di mana letak kesalahan pengucapan huruf mereka, di mana letak kesalahan makharijul huruf mereka, maka berikan mereka penjelasan di sana. Oke, kemudian di surat pendek juga sama. Ketika mereka membaca surat, maka berikan mereka membaca 1 atau 2 kali bacaan, kemudian talaqi mereka ya.
suruh mereka buat mengikuti bacaan ustadz atau ustazah yang sedang mengajar. Oke. Kemudian yang selanjutnya adab. Nah, adabnya sini ya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, maka adab kita dengan Al-Qur'an itu harus seperti apa? Maka mengenakan pakaian yang rapi, sopan dan menutup aurat, menghubungi pengajar ya. Ini untuk peserta, ini nanti dijelaskan. Ya, nanti dijelaskan sama ustadz atau ustazah yang mengampu di halaqah masing-masing ya. Kemudian pada kehadiran. Nah, ustadz dan ustazah harus di sini di kehadiran. Peserta wajib mengikuti pertemuan privat sesuai waktu yang telah disepakati dan ditentukan. Jika tidak dapat mengikuti pertemuan, harap dikonfirmasi ke tutor HTP 30 menit sebelum pertemuan dimulai. NB di sini. Jika peserta tidak melakukan konfirmasi 30 menit sebelum pertemuan privat dimulai, maka pengajar tidak diwajibkan untuk mengganti pertemuan tersebut. Jadi, misalkan ada peserta nih, jadwalnya sudah datang, sudah ditelepon, tapi mereka tidak merespon, maka ustadz atau ustazah ini tidak wajib untuk mengganti jadwal tersebut ya, tidak wajib. Tapi kalau ustadz dan ustazah ingin mengganti, alangkah baiknya seperti itu. Tapi ini tidak wajib untuk diganti. Apabila izin dari tutor, maka wajib mengganti jadwal tersebut ya. Tapi kalau peserta izin 30 menit sebelum jadwalnya datang, maka ustadz dan ustazah wajib mengganti jadwal tersebut. Oke, kita lanjut di tilawah harian. Jadi di program tahsin privat ini kita mewajibkan para peserta ya. Jadi nanti ustadz dan ustazah bisa menjelaskan kepada para peserta untuk membaca minimal 1 halaman setiap hari ya. Setiap hari ustazah ya. Nanti ustadz dan ustazah bisa menjelaskan kepada para peserta bahwa kita mewajibkan 1 halaman 1 hari. Supaya apa? Supaya mereka itu terbiasa dalam membaca dan lidah ini terbiasa dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Itu tujuan kita dalam mewajibkan bacaan 1 halaman setiap hari ini ya. Dan nanti akan di-share di grup masing-masing, di grup halaqah, polling bagi yang sudah tilawah pada hari itu. Contoh pollingnya kayak seperti ini ustazah ya. Ustadz dan ustazah kayak seperti ini. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan sekarang hari Sabtu 6 Juli 2024. Nah, jadi ustadz dan ustazah harus setiap hari ini share polling seperti ini ya. Nah, apabila mereka sudah, maka tulis sudah di sini. Nanti mereka akan share di sana. Kalau belum, maka tulis belum. Nanti mereka yang milih mana yang sudah bisa dicentang sendiri dan mana yang belum bisa dicentang sendiri. Oke, mungkin ini prosedur ketika mengajar di program tahsin privat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu, semoga Allah senantiasa memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.